Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu di hari Kamis 17 Februari 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Hari ini hari yang baru, kami memulainya bersama dengan Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, berbicara Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu itu menjadi suluh buat kehidupan kami. Kepada semua pemirsa dimanapun mereka yang berada yang sedang bergumul akan sakit penyakit, maupun pergumulan hidup mereka, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kesembuhan bagi sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah dibenci. Dibenci. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 6 ayat 27 yang mengatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada seorang yang membenci kita. Mana bisa? Tidak sudi. Begitulah biasanya sikap kita. Memang tidak gampang berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Tetapi anehnya, justru itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk kita lakukan, yaitu berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Kecenderungan kita adalah berbuat baik kepada orang yang bersikap baik kepada kita. Berat untuk berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita, jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Sangat jelas Tuhan Yesus Kristus mengharapkan kita memiliki sikap yang baik, yang berbeda dari sikap pada umumnya. Sikap baik yang berkualitas. Membalas kejahatan dengan kebaikan tidak berarti membuat kejahatan semakin merajalela. Sama sekali tidak. Justru hal ini dapat memutus lingkaran kejahatan itu. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, akan menciptakan lingkaran kejahatan yang tiada putusnya. Sebaliknya, ketika dibenci, tetapi kita tidak membalas dengan kebencian, sikap ini justru akan memutuskan lingkaran kebencian. Coba bayangkan, kalau kebencian dibalas dengan kebencian, akan tercipta lingkaran kebencian yang terus-menerus tanpa henti. Maaf. Allah sendiri tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan. Manusia berbuat jahat dan berdosa serta memberontak kepada Allah. Tetapi Allah tidak membalas pemberontakan itu dengan kejahatan, namun justru mengasihi manusia dengan kebaikan, yaitu karya penyelamatan kepada manusia yang berdosa. Bahkan untuk mengasihi dan menyelamatkan umat manusia yang berdosa, Allah sampai meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Rela mati di kayu salib dan bangkit untuk manusia yang Dia kasihi. Dengan cara ini, Allah memutuskan lingkaran kuasa dosa. Dengan cara ini Allah memutuskan lingkaran kuasa dosa.
Bukan kebencian dibalas dengan kebencian, melainkan dengan kasih. Ketika kita dapat berbuat seperti itu, kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, marilah kita berlatih terus-menerus untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Roma 12 ayat 20 mengatakan, sebaliknya jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Menumpukan bara api artinya, dengan demikian maka dia akan disucikan dengan bara api itu. Sehingga dia lambat laun akan menjadi malu akan segala kelakuannya itu. Dan membawa dia datang kepada Allah. Terjadi pertobatan. Reaksi kita sebagai orang yang dianiaya atau dibenci adalah memberkati dan bukan mengutuk mereka. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sebagai seorang Kristen, kejahatan dibalas dengan kebaikan dan kita harus mencari perdamaian dalam kehidupan ini. Selamat berkarya, selamat melangkah, selamat melakukan kebaikan dalam hidupmu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.